해줬어요. Ini satu kali sih. Ini satu kali sih. Inspeksi upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rep! Rep! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara Hari Peringatan Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022 segera dimulai. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
ITC startan di foto ki. Kurikulum Merdeka tuh 13. 13 itu malam. Menghilangkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan Keputusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemudi-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Yang Java, Yang Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun Yang Islamiten, Yang Lataksbon, Yang Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa hukum, adat pendidikan dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Seluruhnya, gerak cepat! Gerak! Assalamualaikum. Ya, sebelum saya bacakan, yang merasa tidak kuat upacara, saya keluar saja dari barisan. Saya tidak mengurangi pemandangan ya. Republik Indonesia. Sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam selamat sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober tahun 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, bangsa, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan.
Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjadi eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun level internasional. Hal ini menjadi modal membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi tidak menguntungkan dalam mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol ibu kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama-sama untuk mampu membangun persatuan bangsa
dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia tertanda Sainuddin Amali. Hikmahmu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi mosaik kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkan cahayamu untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan negeri. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki dan perangai yang tidak terpuji. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau berikan nasihun. Wassalamualaikum walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membacakan nama peserta didik yang berprestasi. Ya, sebelum saya membacakan, jadi sebentar yang saya sebutkan namanya langsung maju ke depannya. Jadi di samping kanan saya untuk kelas 12 mulai juara 1, 2, 3, kemudian di tengah kelas 11, di samping kiri saya kelas 10. Berikut berat untuk siswa yang berprestasi tahun pelajaran 2021-2022. Ya, saya langsung ke kelas 12 yang sudah tamat ya. Kebetulan ada perwakilan di sana, mungkin bisa mewakili. Ya, yang pertama kelas 12 IPA 3 atas nama Rifki Andika. Kemudian kelas sudah di juara 1 ya. Juara 2 yang terbaik nilainya 12 IPA 3 atas nama Nanda Andika. Terbaik ketiga kelas 12 IPA 3 atas nama Arista. Ya, kemudian untuk kelas 12 IPS ini yang tahun lalu ya. 12 IPS 2 atas nama Rian Hidayat. Terbaik kedua kelas 12 IPS 1 atas nama Taitini. Terbaik ketiga kelas 12 IPS 1 atas nama Rafael Surandon. Ya, berikutnya kelas 11 yang sekarang sudah naik ke kelas 12. Kelas 11 IPA, terbaik pertama 11 IPA 2 atas nama Nelsa Yani. Nah, langsung maju ke depan ambil tempat. Terbaik kedua 11 IPA 2 atas nama Alvina. Terbaik ketiga 11 IPA 4 atas nama Nurul Ainu. Berikutnya untuk 11 IPS, terbaik pertama 11 IPS 2 atas nama Ari yang sekarang sudah naik ke kelas 12. Terbaik kedua 11 IPS 1 atas nama Gita Ramadhani. Terbaik ketiga 11 IPS 1 atas nama Mikrawana. Berikutnya kelas 10 yang sekarang sudah naik ke
kelas 11. 10 IPA. Terbaik pertama 10 IPA 2 atas nama Farel Saputra. Terbaik kedua 10 IPA 1 atas nama Aisyah Mutia Deni. Silakan maju ke depan. Terbaik ketiga 10 IPA 4 atas nama Nur Syakira. Kemudian untuk 10 IPS. Mana Farel? Terbaik pertama 10 IPS 1 atas nama Nurul Annisa. Ini ke Farel. 10 IPS 2 Farel. atas nama Syafrul Ramadan. Terbaik ketiga 10 IPS 1 atas nama Rini. Ya, jadi silakan mengambil posisi ke depan. Ya, sebelum Bapak Kepala Sekolah memberikan hadiah atau tanda-tanda, disampaikan untuk anak yang kelas 10, ya, berprestasilah, ya, supaya kalian bisa seperti kakak-kakak kalian yang sekarang sudah berada di depan. Video. Syahrul Gunawan, yang saya salah sebut nama. Karena yang tertulis di sini Syahrul Ramadan. Yang benar adalah Syahrul Gunawan. Ya, jangan dulu bubar, Maya. Sebentar akan bubar. Pada saat pelantikan ya, kalian bisa istirahat. Iya, sebenarnya belum bubar ya. Siapa yang suruh bubar? 1, 2, 3. Oke. Ya, sebentar setelah selesai upacara. Ya, untuk pengurus OSIS lama periode 2021 dan 2022 serta pengurus OSIS yang baru periode 2022-2023 tetap berada di lapangan. 1, 2, 3. Alainya mau beli aku. Ini sendiri tuh. 1, 2. Ini gantinya ya Farel. Farel pingsan. Mana Farel? Kasih punya Farel itu, aku buka-buka email. Tahu isinya? 1, 2. Subscribe nanti nah. 1, 2. Oke. Berarti kita tidak dapat. Oh, salah Pak. Oh, masuk baik. 1, 2. Ya, panggonya 1, 2. Anunya Bapak dulu. Kami yang juara 1 dulu siapa toh? Nah, itu banyak spesial kang memang. Tidak mau bilang-bilang dulu toh. Nanti di Sumpah Pemuda baru saya bilang itu. Masuk spesial. 1, 2. Bila dulu, Pak. 1, 2. Oke, tangan. Ternyata juara juga Wina 1, anu deh. 2. Oke. Pintar memang. Itu men. 1, 2. Oke. 444 Hijriah. Juara 3 dengan nilai 549. Kelas 22 tanggal 27 Oktober 2022 tentang daftar pembina OSIS SMA Negeri 1 Samaturu tahun pelajaran 2022-2023. Dr. Andes Ustaz Ahmad sebagai ketua, Ibu Yustrina SPD sebagai wakil ketua, Rukaya SPD sebagai sekretaris, Ibu Rabia SAG MPD sebagai pembina seksi keimanan dan
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Nelinda Syamsur SPD sebagai Pembina Seksi Bidang Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Bapak Tahmil SPD MPD sebagai Pembina Seksi Bidang Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Pak Kisman SPD sebagai Pembina Seksi Bidang Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan. Ibu Nahria SPD GR sebagai Pembina Seksi Bidang Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Ibu Nurna SE dan Ibu Tuti Hidayanti sebagai Pembina Seksi Bidang Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga. Sekaligus penyerahan tanda kepengurusan Ketua OSIS periode 2021-2022 kepada pengurus OSIS periode 2022-2023. Diminta kesediaannya kepada Bapak Dr. Andus Ustadz Ahmad selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samaturu. Kepada bendera merah putih. Hormat. Maju. Gerak. Maju ya. Tegak. Gerak. Gitu tuh merah putih, apa kita ngapain itu? Sini. Sudah Pak, latihan kemarin. Sudah latihan kemarin. Bukan yang ini dulu sebentar, pegang merah putih sebentar. Sebentar, lanjut pindah. Harus kata-kata pelantikan. Tertutup. Kalau ke situ. Ya. Mundur sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Jumat 28 Oktober tahun 2022 berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Samaturu nomor 034-258-2022 tanggal 27 Oktober tahun 2022 tentang pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 1 Samaturu masa bakti 2000-2022 2000-2023 yang namanya tercantum dalam surat keputusan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS MPK, pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 1 Samaturu masa bakti 2022 sampai 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Samaturu 28 Oktober 2022, Kepala Sekolah Cap tertanda Ustadz Ahmad. Ya, teks pengucapan janji MPK dan pengurus OSIS masa bakti 2000-2002, 2000-2003. Sebelum kalian saya lantik, yuk kipas-kipasnya dibentikan dulu, jangan kipas-kipas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami MPK dan pengurus OSIS SMA Negeri Samaturu
Masa bakti tahun 2022-2023. Dengan ini sungguh-sungguh berjanji. Satu, akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, menjunjung tinggi nama alma mater SMA Negeri 1 Samaturu dengan prestasi dan akhlak karimah. Empat, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin penuh tanggung jawab. 5, menjadi teladan bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Samaturu dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMA Negeri 1 Samaturu. Oke, terima kasih. Kalian telah mengucapkan janji dengan tulus dan penuh kesadaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kalian dalam mengemban amanah sebagai pengurus MPK dan OSIS. Amin, amin, ya robbal alamin. 2022 menyerahkan segala atribut kepengurusan kepada Ketua OSIS baru periode 2022-2023. Baik, dengan ini saya terima segala atribut kepengurusan OSIS periode 2021-2022 ke periode 2022-2023 dengan penuh tanggung jawab. Penyerahan tanda pengenal pengurus MPK periode 2021-2022 ke pengurus MPK periode 2022-2023 diminta kesediaannya kepada Bapak Dr. Andes Ustadz Ahmad selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samaturu. Terima kasih Santi. Oh, Ada lagi Pak. mana dia? Ini Kak. Oh, jadi. Nama dan Ketua OSIS baru.